Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua selalu sehat ya. Balik lagi bersama saya. Ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sila Rahmananda Putri dengan NIM 2017-2010-66. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai bunga majemuk. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu bunga majemuk? Baik, silakan disimak ya teman-teman. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Yang pertama, yaitu bunga majemuk adalah bunga yang dihitung dengan membungakan pinjaman pokok ditambah bunga dari periode sebelumnya. Dengan kata lain, bunga berbunga. Pada setiap periode pembungaan, bunga yang baru ditambahkan kepada pokok pinjaman dan jumlah inilah yang dibungakan untuk periode selanjutnya. Ya, bisa dipahami yang pertama yaitu mengenai pengertian bunga majemuk itu sendiri. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus bunga majemuk atau cara untuk menghitung bunga majemuk. Bisa dilihat teman-teman, kita dapat menghitung dengan cara I sama dengan P dikali dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung T min P. Dalam rumus di atas, P adalah jumlah pokok, R adalah suku bunga, dan T adalah jumlah periode akrual atau majemuk dalam 1 tahun. Jika jumlah periode penggabungan bertahun lebih dari 1, kita perlu menyesuaikan rumusnya menjadi I sama dengan P dikali buka kurung 1 plus R atau T tutup kurung T X Y min P. Dalam versi rumus ini, Y adalah jumlah tahun. Baik teman-teman, dapat disimak ya yang di atas itu untuk menghitung bunga majemuk dalam 1 tahun. Kalau yang di bawah itu untuk penggabungan per tahun atau lebih dari 1. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dari bunga majemuk itu sendiri. Ada 3 ya teman-teman kelebihan dari bunga majemuk. Yang pertama, meningkatkan investasi. Karena bunga bergulung memiliki kemampuan untuk melipat gandakan modal awal, maka banyak orang akan tertarik untuk melakukan penanaman modal. Tenor yang diambil juga biasanya lebih panjang karena semakin lama investasi, maka keuntungan akan semakin banyak karena hasil dari bunga yang bertambah. Itu keuntungan atau kelebihan yang pertama ya teman-teman dari bunga majemuk itu sendiri. Bisa disimak. Jika perlu teman-teman juga bisa mencatatnya, siapa tahu nanti bisa digunakan untuk pembelajaran ataupun nanti bisa untuk menambah pengetahuan teman-teman semua. Yang kedua yaitu mengurangi risiko inflasi dan penurunan daya beli. Dengan menggunakan bunga berlipat, maka investor akan berlomba untuk menanamkan uang mereka. Hal ini menyebabkan uang yang beredar di masyarakat berkurang sehingga mengurangi inflasi. Dengan demikian, harga di pasar bisa dikontrol sebab daya beli masyarakat masih terjaga karena tidak adanya kenaikan harga. Itu merupakan kelebihan yang kedua atau keuntungan yang kedua dari bunga majemuk. Bisa disimak dan dipahami teman-teman. Kita masih ada satu lagi untuk kelebihan atau keuntungan dari bunga majemuk itu sendiri. Nah, kelebihan yang terakhir yaitu menghapus surat utang dan obligasi. Setiap usaha pasti memiliki utang untuk membantu jalannya operasional. Untuk menutup surat utang tersebut, perusahaan harus mendapatkan keuntungan. Salah satu caranya adalah dengan investasi dengan bunga majemuk. Dengan cara demikian, perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari bunga yang terus bertambah sehingga bisa dialokasikan untuk menutup surat utang. Ini merupakan keuntungan atau kelebihan yang ketiga dari yang kita bahas sekarang ini teman-teman, bisa dipahami. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kekurangan dari bunga majemuk. Ada yang sudah tahu teman-teman kekurangannya apa? Kalau sudah tahu bisa disimak dulu ya teman-teman. Setelah ini akan saya jelaskan sedikit dari kekurangan bunga majemuk itu sendiri. Nah, kekurangan bunga majemuk yang pertama adalah nilai investasi bisa berubah. Ketika menanam modal saat sedang terjadi inflasi atau seiring perjalanan terjadi inflasi, maka nilainya bisa berubah seiring kebijakan yang pasti akan diambil pemerintah guna melindungi sektor ekonomi. Ini merupakan kekurangan bunga majemuk yang pertama ya teman-teman. Yang kedua
yaitu pendapatan dari investasi bisa mengecil. Walaupun bunga majemuk mendatangkan keuntungan, namun tetap masih ada pajak yang harus dibayarkan. Semakin besar pendapatan, maka pajak yang harus diserahkan pun akan semakin banyak. Itu sudah pasti ya teman-teman. Jika kita mempunyai harta yang banyak, maka pajak kita juga semakin besar karena mengikuti dari penghasilan kita. Nah, itu kekurangan dari bunga majemuk. Sekian pembahasan kita tentang bunga majemuk ini. Terima kasih sudah menonton channel ini dan sudah mengikuti sampai akhir teman-teman. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.